Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini dalam memenuhi tugas mata kuliah desain media pembelajaran Al-Qur'an yang diampu oleh Ustadz Ahmad Nur Rahim, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Soleh, yang kedua ada Nida Zakiyah Qayyum Syahidah, dan yang ketiga ada Ulfah Nur Fajarina. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah metode pembelajaran tahfidz. Metode yang pertama yaitu ada metode wahdah. Metode wahdah yaitu menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat bisa dibaca sebanyak 10 kali atau 20 kali atau lebih, sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam bayangannya. Dengan demikian, penghafal akan mampu mengondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya, bukan saja dalam bayangan, akan tetapi hingga benar-benar membentuk gerak refleks pada lisannya. Sebenarnya, setelah benar-benar hafal, barulah dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya dengan cara yang sama. Demikian seterusnya hingga mencapai satu muka. Metode yang kedua, yaitu ada metode kitabah. Kitabah yang berarti menulis. Metode ini memberikan alternatif lain daripada metode yang pertama. Pada metode ini, penulis terlebih dahulu menulis ayat-ayat yang akan dihafalnya pada secari kertas yang telah disediakan untuknya. Kemudian, ayat-ayat tersebut dibacanya hingga lancar dan benar bacaannya lalu dihafalkan. Metode Simai yang artinya mendengar, yang dimaksud dengan metode ini ialah mendengarkan suatu bacaan untuk dihafalkan. Metode ini sangat efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat yang ekstra, terutama bagi penghafal tunanetra atau anak-anak yang masih di bawah umur yang belum mengenal tulis baca Al-Quran. Metode ini dapat dilakukan dengan dua alternatif. Yang pertama, mendengarkan dari guru pembimbingnya, terutama bagi penghafal tunanetra atau anak-anak. Yang kedua, merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafalkannya ke dalam pita kaset sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian kaset diputar dan didengarkan secara seksama sambil mengikuti secara perlahan. Selanjutnya menggunakan metode gabungan. Metode ini merupakan metode gabungan antara metode pertama dan metode kedua, yaitu metode wahdah dan metode kitabah. Hanya saja kitabah menulis di sini lebih memiliki fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalkannya. Selanjutnya ada metode jamak. Metode jamak ialah cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal dibaca secara kolektif atau bersama-sama, dipimpin oleh seorang instruktur. Yang pertama, instruktur membaca satu ayat atau beberapa ayat dan siswa menirukan secara bersama-sama. Yang kedua, instruktur membimbingnya dengan mengulang kembali ayat-ayat tersebut dan siswa mengikutinya. Setelah ayat-ayat itu dapat mereka baca dengan baik dan benar, selanjutnya mereka mengikuti bacaan dengan sedikit demi sedikit, mencoba melepaskan mushaf tanpa melihat mushaf, dan demikian seterusnya sehingga ayat-ayat yang sedang dihafal itu benar-benar sepenuhnya masuk ke dalam bayangannya. Selanjutnya ada metode tahfidz menurut Abdurrabb Nawabuddin. Ini ada dua metode, ada metode juz'i dan metode kulli. Nah, metode juz'i itu adalah cara menghafal secara berangsur-angsur, sebagian demi sebagian kemudian menggabungkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam satu kesatuan materi yang dihafal. Selanjutnya ada metode kulli, yaitu cara menghafal
secara keseluruhan terhadap materi hafalan yang dihafalnya, tidak dengan cara bertahap tahu sebagian-sebagian. Jadi, yang terpenting keseluruhan materi yang ada dihafalkan tanpa memilah-milahnya. Baru kemudian diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.